Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok Pixel. Sebelumnya di hari yang cerah dan cukup panas ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang time and management energy. Jadi sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak SMP yang telah meluangkan waktunya sebagai audiens untuk kelompok kami. Langsung aja ke pembahasan yang akan kita bahas. Kita langsung ke poin pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi yang pertama itu aktivitas manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki ritme dan aktivitas yang masing-masing, seperti misalnya morning routine ini adalah manusia yang memiliki aktivitas dan fokus di pagi sampai siang hari. Biasanya mereka lebih fokus siang hari dan juga pagi hari. Siang hari mereka biasanya melakukan aktivitas dengan fokus yang tidak terlalu tinggi, dan malam harinya mereka evaluasi dan juga mereka masing-masing. Nah, sebaliknya itu ada tipe naik awal. Naik awal sendiri itu adalah seseorang yang lebih aktif, lebih produktif di malam harinya. Karena di pagi dan siang harinya dia gunakan untuk melakukan tugas pendidikan, di sore harinya dia gunakan untuk aktivitas sendiri dan baru di malam hari dia melakukan deep work atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Untuk itulah makanya kita penting untuk mengetahui balik kita sendiri, karena dengan hal itu kita tahu cara membagikan waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas agar produktivitas kita itu lebih optimal. Oke, lanjut ke poin kedua. Saya akan menjelaskan tentang mengelola energi. Energi seseorang sendiri tidak hanya mencakup tentang fisik, tapi juga mencakup aspek emosi, mental, dan spiritual. Jadi energi fisik sendiri dapat diperoleh melalui istirahat yang cukup, nutrisi yang terpenuhi dengan aktivitas olahraga yang rutin. Sedangkan untuk energi emosional yaitu terkait dengan pengendalian stres, sehingga mental yang dibentuk dapat membuat fokus. Sedangkan untuk spiritual sendiri yaitu menyangkut motivasi dan tujuan hidup. Nah, dengan energi yang terbatas ini, semua aspek itu perlu dikelola secara seimbang agar produktivitas dan kualitas kita tetap optimal. Lalu saya lanjutkan tentang perbedaan tim manajemen dan energi manajemen. Tim manajemen lebih fokus pada pengaturan waktu, sedangkan energi manajemen menekankan pemasaran energi, tetap fokus dan dari time management dan energy management tadi itu sebenarnya juga memiliki sebuah hubungan, mana jika kita mengelola energi manajemen tapi tidak mengelola waktu, maka kita akan melakukan tugas itu akan dengan sangat terlambat. Tapi jika sebaliknya juga, jika kita memiliki banyak waktu tapi energi kita pengaturannya jelek, itu bisa jadi ya tidak efisien dalam pekerjaan. kemudian lanjut ke yang poin keempat, yaitu saran praktis produktivitas. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu evaluasi diri. Nah, sebelum mengerjakan tugas lebih baik kita mengetahui kemampuan diri sendiri, agar dengan begitu kita bisa menentukan strategi yang tepat supaya pekerjaan lebih terarah. Kemudian yang kedua yaitu bukti
Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Pixel ya. Hari ini kita akan bersosialisasi tentang materi kita yaitu energi manajemen. Dengan audiens kita di sini, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Dimas Bagus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Perkenalkan, aku Elviana Catherine Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Perkenalkan, aku Ethel Adianawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Halo, aku Faisa Zahra Melia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Akuntansi. Perkenalkan, nama aku Andini Putri, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, hari ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen energi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tipe aktivitas berdasarkan waktu dan energi. Nah, apa sih itu? Setiap orang memiliki ritme tubuh yang berbeda dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tipe morning lark adalah orang yang paling produktif pada waktu pagi hari. Nah, selanjutnya yaitu ada night owl, yaitu orang yang memiliki energi lebih di malam hari. Dia lebih produktivitas pada malam hari. Nah, mengetahui tipe ritme tubuh membantu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga produktivitas optimal tercapai. Selanjutnya nomor 2 ada mengelola energi. Jadi ini menjelaskan bagaimana cara kita mengelola energi seseorang ya teman-teman. Tidak hanya bersifat fisik, energi juga ada yang bersifat secara mental dan spiritual. Energi fisik diperoleh dari kita tidur yang cukup. Terus energi emosional berkaitan dengan kemampuan cara kita mengelola stres kita. Nah, terus sementara energi spiritual itu mencangkup motivasi tujuan hidup dan kepuasan batin. Karena energi bersifat terbatas, terpenting untuk mengelola agar performa tetap optimal. Mengabaikan salah satu aspek energi bisa menurunkan produktivitas kita. Lanjut nomor 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari time management dan energi management. Seperti yang kita tahu, time management itu berfokus pada pengaturan waktu untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Sedangkan energi manajemen menekankan pemanfaatan energi agar tetap fokus dan efektif. Jika hanya mengatur waktu tanpa memperhatikan energi, seseorang mungkin tepat waktu tetapi kualitas kerjanya rendah. Sebaliknya, jika hanya mengatur energi tetapi performa individu bagus, tetapi beberapa tugas mungkin terlewatkan. Strategi terbaik adalah mengatur keduanya secara bersamaan, sehingga waktu digunakan efisien dan energi tetap optimal, sehingga menghasilkan produktivitas yang maksimal. Selanjutnya itu ada saran dari kita ya untuk produktivitas kalian tuh lebih meningkat. Nah, yang pertama itu kalian bisa mengevaluasi diri ya, seperti menilai kemampuan kalian sebelum memulai tugas agar strategi kalian tuh tepat. Yang kedua itu selalu berpikir jernih dan komunikatif ya, seperti mengatur prioritas dan strategi secara logis. Terus yang ketiga itu kesadaran akan konsekuensi, memahami dampak keputusan terhadap tugas dan hasil kerja. Oke, untuk saya akan menjelaskan tentang matriks prioritas. Matriks ini akan membantu kalian dalam mengetahui tingkat urgensi dan kepentingannya. Ada 4 matriks, yaitu kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, dan kualitas 4. Untuk kualitas 1, kalian kerjakan yang pertama yang mendesak dan yang penting. Kerjakan segera ya. Kalau kualitas 2 penting tapi tidak mendesak, itu kalian bisa menggunakan cara itu dengan menjadwalnya. Misal ada tugas PSI atau tugas Pancasila lah, tugas Pancasila di deadline-nya itu hari Sabtu ya, kalian kerjakan mungkin hari Jumatnya atau hari Kamisnya. Nah, untuk kualitas 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Kualitas 3 itu ada yang mendesak tapi tidak penting. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan aktivitas dan teknik Pomodoro. Jadi perencanaan aktivitas meliputi menetapkan jadwal
terus disiplin mengikuti jadwal dan menghindari prokrastinasi. Nah, untuk teknik Pomodoro ini untuk membantu menjaga fokus, yaitu bekerja 25 menit penuh, terus istirahat 5 menit, dan ulangi 4 sesi sebelum istirahat panjang, yaitu 15 sampai 30 menit. Lalu teknik ini efektif untuk mengurangi kejenuhan, terus meningkatkan konsentrasi dan memastikan tugas selesai tepat waktu dengan kualitas tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya karena terakhir jadi ini menjelaskan tentang evaluasi, di mana kita harus mengevaluasi seluruh aktivitas kita secara berkala yang diperlukan untuk menilai efektivitas metode manajemen waktu dan juga energi kita. Dengan evaluasi sendiri, seseorang dapat mengenali kebiasaan yang kurang produktif ataupun memperbaiki strategi kerja dan menyesuaikan penggunaan energi agar kita tetap performanya tetap bagus dan juga tetap optimal. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin ke-8 mengenai energi manajemen. Nah, apa sih itu? Pengelolaan energi meliputi pemantauan, pengaturan dan pemulihan energi. Energi fisik dipulihkan melalui tidur, olahraga dan nutrisi yang baik. Energi mental dijaga dengan fokus dan konsisten. Energi emosional dapat ditingkatkan dengan mengurangi stres dan menjaga keseimbangan perasaan. Meskipun energi terbatas, pemulihan yang tepat dapat membuat seseorang tetap produktif sepanjang harinya. Lalu yang terakhir, morning lark versus night owl. Nah, jadi seperti yang disampaikan awal tadi, Mbak, menyesuaikan aktivitas dengan ritme tubuh penting untuk efektivitas kerja. Morning lark itu produktif di pagi hari, sementara black owl itu produktif di malam hari. Udah. Demikian yang kelompok kami presentasikan, sosialisasikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.